Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Noviani Koswara, NIM 11920200175, kelas PAI 5E akan menyampaikan presentasi yang berjudul Sejarah Sosiologi Pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MS dan juga Dr. Fajar Hikam SSY MPDI yang telah membimbing saya. Sosiologi pendidikan sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu atau kelompok dengan lembaga pendidikan, sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan tersebut. Lalu mengenai sejarah sosiologi pendidikan, sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte. Maka dari itu, dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montpellier pada tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis. Kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statika sosial dan dinamika sosial. Kemudian, sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Lalu yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahapan perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau khayalan, lalu metafisika atau abstrak, lalu saintifik. Nah, perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan ini dimulai sejak awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamaan dengan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi dan kemudian pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosial. Sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peradaban dan tidak dianggap sebagai suatu yang penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat di dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Dalam menyikapi hal tersebut diperlukan dimensi pendidikan untuk menjadi instrumen terpenting dalam memajukan masyarakat. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu penting di LPTK. Lester Frankfurt adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika yang dianggap sebagai pencetus gagasan lahirnya sosiologi pendidikan di Amerika. Gagasan tersebut muncul dalam buku yang berjudul Apply Sociology atau Sosiologi Terapan, yang mengkaji perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Gagasan Ward tadi kemudian dikembangkan oleh John Dewey. Dewey memandang bahwa
Hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat itu sangat penting. Pemikiran Dewey dikembangkan lagi dalam bukunya Democracy and Education atau Demokrasi dan Pendidikan pada tahun 1916 yang mendorong berkembangnya sosiologi pendidikan. Kemudian pada tahun 1987 untuk pertama kalinya dibuka kuliah sosiologi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1910, Henry Suzzalo memberi mata kuliah sosiologi pendidikan di Teacher College di 16 lembaga pendidikan tinggi. Kemudian pada tahun 1917, buku teks sosiologi pendidikan pertama yang berjudul Introduction to Educational Sociology diterbitkan oleh Walter Smith. Pada tahun 1928, terbit The Journal of Educational oleh pimpinan E. George Payne. Pada tahun 1936, muncul juga majalah Social Education. Menurut pendapat Drs. Ari Hagunawan bahwa sejarah sosiologi pendidikan itu terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama fase di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini, sosiologi merupakan cabang filsafat, makanya dinamakan sebagai filsafat sosial. Yang kedua, pada fase ini timbul keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata atau empiris. Jadi pada fase ini mulai adanya keinginan untuk memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. Pada fase ketiga, yang merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Nah, orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi karena ialah yang pertama kali mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint-Simon dianggap sebagai perintis jalan bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut psikopolitik. Dengan ilmu tersebut, Saint-Simon juga Comte mengambil rumusan dari Turgot sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi, sehingga sosiologi menjadi tumbuh sendiri. Lalu fase yang terakhir adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Nah, adapun pelopor-pelopor sosiologi yang otonom dalam metodenya ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19, antara lain adalah Fichte, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Baik, demikian akhir presentasi saya mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.